pendidikan untuk ayah, bunda, bapak ibu guru, serta sahabat Dikbud di seluruh tanah air. Saat ini lebih dari 90% siswa masih harus belajar di rumah secara penuh. Karena mereka tinggal di zona kuning, oranye, dan merah menurut data terakhir dari gugus tugas. Hanya sedikit sekali sekolah yang dapat memulai pembelajaran tatap muka di sekolah. Namun untuk sekolah yang sedikit sekali tersebut, pembelajaran tatap muka harus dipastikan dalam suasana aman. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak walau di tengah pandemi. Namun pembelajaran tatap muka di sekolah dapat meningkatkan risiko penularan COVID-19. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pendidikan anak Indonesia. Bagi sekolah yang berada di zona hijau, sudah mendapatkan izin Pemda dan sudah memenuhi standar kesiapan pembelajaran tatap muka, maka pembelajaran tatap muka dapat dimulai secara bertahap. Tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan ya. Namun, jika zona hijau tersebut berubah menjadi zona kuning atau oranye atau merah, maka sekolah tersebut wajib ditutup dan prosesnya diulang kembali dari awal. Nah, sebelum lebih jauh, yuk kita simak pesan dari Mas Menteri. Dalam situasi COVID ini, yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarganya murid-murid kita. Dan prinsip dasar itulah yang kita gunakan. Makanya dalam paparan ini akan terlihat bahwa relaksasi dalam pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara yang paling konservatif yang bisa kita lakukan. Artinya ini merupakan cara terpelan untuk membuka sekolah sehingga keamanan itu diprioritaskan. Seperti yang saya telah informasikan sebelumnya, tahun ajaran 2020 dan 2021 itu tidak berubah jadwalnya. Tetap saja pada bulan Juli 2020 ya, tapi jadwal itu tidak berdampak kepada metode apa pembelajaran yang ada, maupun daring ataupun tatap muka. Jadinya kami tidak mengubah kalender pembelajaran. Tetapi kita telah mengambil keputusan di Kemendikbud untuk daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah, yaitu zona-zona yang telah didesignasikan oleh gugus tugas yang punya resiko COVID dan penyebaran COVID, itu dilarang saat ini melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Jadinya untuk zona-zona yang merah, kuning, dan oranye ini merepresentasikan pada saat ini 94% daripada peserta didik ya di pendidikan dini, dasar, dan menengah. 94% daripada peserta didik kita tidak diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Jadinya masih belajar dari rumah. Ya. Yang 6% yaitu yang di zona hijau, itulah yang kami memperbolehkan pemerintah daerah untuk melakukan pembelajaran tatap muka tetapi dengan protokol yang sangat ketat. Berikut ini adalah proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka. Jadi sudah tahu kan apabila gugus tugas COVID-19 nasional menyatakan bahwa sebuah daerah tersebut sudah masuk zona hijau, maka kepala daerah dengan persetujuan gugus tugas daerah dapat mengizinkan pembelajaran tatap muka di daerahnya. Sesudah mendapat izin, sekolah harus mampu penuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka. Daftar kesiapan diantaranya adalah 1. Tersedia sarana sanitasi seperti toilet bersih, tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan disinfektan. 2. Tersedia akses fasilitas layanan kesehatan. 3. Siap menerapkan area wajib masker di sekolah. 4. Memiliki termogan untuk mengukur suhu tubuh warga sekolah. 5. Mampu memetakan warga sekolah yang tidak boleh melakukan kegiatan di sekolah, yaitu yang
memiliki kondisi medis penyerta atau comorbidity yang tidak terkontrol. Kedua, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak. Ketiga, memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Membuat kesepakatan bersama komite sekolah untuk memulai pembelajaran tatap muka. Jika semua sudah memberikan izin, barulah pembelajaran tatap muka bisa dimulai. Nah, untuk orang tua atau wali siswa harus memeriksa kesiapan kesehatan lahir batin anak-anak untuk bisa mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Jika orang tua menilai bahwa siswa belum siap, maka orang tua boleh loh memutuskan bagi anak untuk tetap belajar dari rumah. Walaupun pemerintah sudah mempersiapkan panduan pola pembelajaran tahun ajaran baru secara matang, keterlibatan masyarakat juga tetap harus ada, terutama para orang tua, guru, kepala sekolah, para pelajar, dan juga masyarakat sekitar. Terima kasih telah mengikuti program Seru Belajar Kebiasaan Baru bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita pastikan agar anak-anak kita bisa belajar dengan sehat dan selamat. Saya Becky Tumeu mohon undur diri, salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semuanya yang berada di rumah. Pada hari ini Bapak akan memberikan materi tentang beberapa cara menjaga kebersihan dan kesehatan di masa COVID-19 dan pasca COVID-19. Anak-anak Bapak, seperti yang kalian ketahui sekarang ini, virus corona merebak di mana-mana, bahkan telah merenggut jiwa yang begitu banyak. Nah, anak-anak Bapak yang Bapak cintai, ada beberapa tips yang perlu kalian perhatikan, yang perlu kalian laksanakan supaya kalian nanti tidak terkena yang namanya virus corona atau COVID-19. Apa saja yang harus kalian lakukan atau tip-tip apa saja? Yang pertama, kalian harus menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini harus dimulai dari kebersihan diri pribadi atau diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan diri kita, terutama anak-anakku yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi, biasakan setiap hari kalian minimal mandi 2 kali. Jadi bangun tidur, awas jangan langsung makan ya. Kalian harus mandi dulu. Terus lagi sore harinya kalian bisa mandi yang kedua kalinya. Supaya tubuh kalian, badan kalian tetap bersih. Yang kedua, yaitu tips yang kedua, kalian harus banyak makan makanan yang higienis dan bergizi. Higienis itu yaitu makanan yang bersih dan bergizi. Nah, sekarang makanan yang bergizi itu makanan yang bagaimana? Yaitu makanan
yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Ya. Nah, sekarang makanan yang 4 sehat, 5 sempurna itu yang bagaimana? 1, nasi, ya itu. Kedua apa? Lauk pauk. Ketiga apa? Sayur mayur. Keempat, buah-buahan. Dan kelima yaitu disempurnakan oleh minuman susu. Ya. Nah, di sini tadi Bapak katakan 4 sehat, 5 sempurna, 1 nasi. Nasi itu mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu berguna bagi tubuh, yaitu sebagai bahan tenaga atau energi. Selanjutnya lauk pauk. Apa saja lauk pauk itu yang termasuk lauk pauk itu? Ya banyak ya, bisa telur, bisa ikan, bisa daging juga bisa daging ayam, bisa daging sapi, banyak ya itu. Itu adalah masuk ke dalam lauk pauk. Jadi kita makan itu jangan tiap hari itu dengan telur aja, nggak usah. Tapi harus bervariasi. Jadi mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Fungsinya untuk apa itu? Itu mengandung protein, ya. Jadi lauk pauk itu mengandung protein. Dan fungsinya untuk apa? Yaitu sebagai zat pembangun. Sekali lagi sebagai zat pembangun badan kita. Bila ada yang luka, dapat diganti sel-sel yang rusaknya itu dengan protein yang kita makan. Itu makanan yang begitu. Yang ketiga yaitu ada sayur mayur. Nah, sayur mayur ini banyak mengandung di dalamnya mineral. Nah, apa yang masuk di sayur mayur? Contohnya bisa kangkung kalau di kita, bisa bayam, ya, bisa burkol dan sebagainya. Itu semuanya mengandung banyak mineral. Ya, di sana bahan-bahan mineral itu apa ya? Itu zat besi, di sana ada mangannya, ada segalanya itu di sana ada. Nah, itu mungkin anak-anak Bapak untuk yang ketiga. Selanjutnya ada buah-buahan. Nah, buah-buahan itu yaitu apa saja buah-buahan? Bisa pisang, ya, bisa pepaya. Nah, itu makanan yang sehat semuanya. Di sana buah-buahan itu banyak mengandung vitamin, ya. Ada yang mengandung vitamin A, ada yang mengandung vitamin B, ada yang mengandung vitamin C, ya. Buah-buahan, terutama buah-buahan itu banyaknya mengandung vitamin C. Nah, itu juga sebagai bahan untuk pertumbuhan badan kita atau kesehatan kita. Dan selanjutnya selanjutnya yaitu kita sempurnakan dengan 5 sempurna dengan meminum susu. Ya. Nah, susu ini apa kandungannya? Wah, banyak sekali. Selain dari mineral, di sana ada lemak dan sebagainya. Ya. Nah, itu 4 sehat, 5 sempurna. Tips selanjutnya, anak-anak, Bapak, tips 1, kita jaga kebersihan supaya kita terhindar dari wabah corona. 1 apa tadi, anak-anak? Ya, tadi itu yaitu kita jaga kebersihan diri sendiri. Ya. Terus yang keduanya yaitu kita banyak memakan makanan yang bergizi dan higienis, ya, bergizi dan bersih. Yang ketiga yaitu anak-anak yaitu banyak olahraga. Ketiganya, ya. Jadi untuk terhindar dari segala penyakit itu kita harus olahraga. Biasakan kalian di rumah olahraga 30 menit lah minimal 30 menit di rumah itu setiap pagi olahraga, baik mau jalan kaki, mau lari-lari kecil, silakan. Yang penting badan kalian bergerak dan mengeluarkan keringat. Nah, itu ya. Jadi tips ketiga. Tip keempatnya itu apa? Tip keempatnya, apabila kalian sakit, ya, jangan lupa
kalian periksakan ke puskesmas atau dokter terdekat. Itu tip keempat ya. Nah, mungkin yang terakhir, tip kelima ya, anak-anak Bapak yang Bapak cintai, karena sekarang lagi merebak atau lagi meluasnya penyebaran virus corona, Bapak minta tip yang terakhir kalian yaitu melaksanakan protokol kesehatan ya. Apa protokol kesehatan itu? Yaitu kalau sekarang disingkat itu 5M ya. Jadi melakukan 5M. Awas, jangan lupa, ini tip yang terakhir. 5M itu apa saja? M pertama yaitu memakai masker. Nah, kalian itu kalau kemana-mana itu harus memakai masker. Kalau keluar rumah ya terutama harus menggunakan masker. Nah, masker itu sendiri ya, masker yang bagaimana ya? Nah, maskernya harus masker yang medis ya, masker medis yang biru itu ya, kalau nggak salah ya, biru muda yang warnanya. Yang kedua yaitu mencuci tangan, M kedua. Nah, ini mencuci tangan juga ada aturannya, anak-anak. Jangan mencuci tangan itu aja ya, jangan. Bagaimana aturannya? Pertama, kalian basahi dulu tangan dengan air, terus pakai sabun. Gosokkan telapak tangan kalian, ya, pakai sabun yang bumbui. Setelah telapak tangan, lalu punggung tangan, ya, tangan belakangnya digosok. Setelah itu apa? Jari-jarinya digosok, ya, jari-jarinya, sela-sela jari ini digosok. Setelah sela-sela jari digosok bagaimana? Nah, ini apa ini namanya? Ibu jari, ya, ibu jari oleh kalian diputar, ya. Nah, dua-duanya diputar. Setelah itu udah selesai, kuncupkan tangan kaliannya. Nah, ini diputar di telapak tangan. Nah, seperti ini. Dua-duanya sama seperti ini. Nah, ini cuci tangan yang baik. Lalu kita cuci bilas dengan air yang bersih dan mengalir. Kita cuci tangan. Ya. M yang ketiga apa? M ketiga itu yaitu menjaga jarak. Jadi kalian harus jaga jarak ya, dengan teman-teman untuk ngarahiu ya sekarang itu. Bagaimana jaga jaraknya? Minimal 1 meter. Bahkan sekarang ada aturan baru katanya 2 meter sekarang itu ya. Jaga jaraknya itu. Nah, selanjutnya yang itu jaga jarak ya, ada lagi M yang keempat berarti ya. M yang keempat itu apa? Menjauhi kerumunan. Nah, ini awas lalajo dangdut ya, ngariung kumpul ya, kumpul baik di rumah maupun di luar rumah, terutama di luar rumah ya, anak-anak seperti di sekolah itu, maka sekolah sekarang itu ditutup sementara, jadi kita jangan ada kumpulan. Nah, itu jadi menjaga jarak. M yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas. Apa mobilitas itu? Mobil bergerak ya, nah itu. Jadi kita jangan banyak keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Piknik ya, ke mall ya, itu ya. Kalau tidak terlalu penting, kita tidak ada hal yang sangat penting, jangan kurangi. Jangan terlalu banyak keluar rumah ya, jangan terlalu bergerak kemana kesana kemari. Nah, itu 5. Nah, jadi kalau kita simpulkan, anak-anak Bapak yang sangat Bapak cintai, ada berapa tip tadi supaya badan kita tetap bersih dan sehat? Coba ada berapa? 1 tadi itu apa? Jaga kebersihan ya, terutama kebersihan diri sendiri. Yang kedua apa tadi itu? Yaitu makan makanan yang bergizi dan higienis ya. Yang ketiga apa? Yaitu olahraga. Tip keempat apa? Yaitu kalau kita merasa sakit atau kurang enak badan, kita datang ke
puskesmas atau ke dokter terdekat. Dan terakhir, kelimanya yaitu melaksanakan protokol kesehatan serta 5M yang sudah Bapak terangkan atau jelaskan tadi. Nah, itu anak-anak mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Marilah kita di akhir pertemuan Bapak, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga virus corona ini cepat berakhir, ya, dan kita dapat berkumpul kembali di sekolah. Ya. Kalian dapat datang ke sekolah, kalian dapat bertemu dengan Bapak dan Ibu guru semuanya yang ada di SDN Kopo Pajagalan, ya, Kopo SDN 079 Kopo Pajagalan. Terima kasih anak-anak yang Bapak cintai. Itu yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.